Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Pak Mail, saya hanya menambahkan saja yang namanya media seperti perantara. Jadi peristiwa, kemudian media, kemudian penerima. Dia disebut realitas tangan kedua, second hand reality. Bukan realitas tangan pertama. Jadi deviasi mungkin ada memang, karena dia realitas tangan kedua, bukan realitas sesungguhnya. Olehnya itu perlu memang mengklarifikasi. Kemudian media sosial ini sekarang sudah sangat populer, tetapi tidak semuanya diakui sebagai karya jurnalistik oleh Dewan Pers. Karya jurnalistik adalah suatu proses penyampaian berita yang dimana ada penanggung jawabnya. Itu dilakukan oleh mainstream ya, atau media utama, radio, televisi yang resmi, kemudian koran, majalah yang ada penanggung jawabnya. Kalau media sosial yang tidak penanggung jawab, bukan karya jurnalistik, bukan karya jurnalistik, itu informasi saja atau hiburan saja, bukan karya jurnalistik. Makanya kalau ada kasus seperti tadi, maka Dewan Pers tidak bertanggung jawab. Tapi kalau karya jurnalistik, ada Dewan Pers bisa melindungi dengan aturan-aturan kode etik dalam jurnalistik. Jadi dia realitas tangan kedua memang. Nah sekarang ini sangat banyak menyampaikan berita dengan tujuan macam-macam. Saya ingin mengutip ini dari surah Al-Baqarah. Di sini berbunyi, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ketika dikatakan pada mereka, janganlah kau berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, kami berbuat kebaikan. Diingatkan ala innahum mufsiduna, sehingga sesungguhnya mereka berbuat kerusakan itu. Walakin la yash'urun, tapi tidak sadar. Jadi ada bedanya antara sadar dan tahu. Tahu itu masih kerja otak, tapi sadar itu dibarengi dengan pekerjaan fisik. Nah, jadi banyak yang menggunakan media dengan maksud katanya untuk perbaikan, tetapi sebenarnya dia merusak. Merusaknya itu bukan fisik, tapi mental. Nah, jadi tadi disampaikan oleh Pak Ismail bahwa jangan 100% percaya pada suatu penyampaian melalui media, karena dia bukan realitas sesungguhnya. Perlu ada filter, ya, perlu ada filter. Karena si pembuat berita ada kepentingannya. Apakah kepentingan usaha dari media tempat dia bekerja, kepentingan dirinya, atau kepentingan golongannya? Kecuali kalau orang dari Mars yang turun menjadi kameramen, menjadi produser, baru objektif. Selama manusia seperti kita ini, sangat banyak kemungkinannya deviasi dalam penyampaian berita. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mau bertanya Pak. Jadi berhubungan dengan apa namanya media dengan sosial, itu dalam ayat allazi allamal bil kalam allamal insana ma lam ya'lam. Ada yang mengajarkan melalui pena, itu media, mungkin televisi apa segala. Kemudian allazi al-insana ma lam ya'lam. Ada yang mengajarkan langsung melalui hidayah atau istilahnya laduni, ilmu laduni. Yang saya tanyakan Pak, bagaimana perbedaan atau apa saja yang masuk ilmu laduni dan yang bisa yang bisa identik dengan apa namanya ilmu media yang mengajarkan melalui pena. Mungkin bisa diterangkan atau dijelaskan supaya saya bisa mengambil pelajaran. Yang contohnya misalnya kalau laduni itu hidayah dari Tuhan, mulai anak kecil apa namanya bayi langsung apa namanya bergerak, menangis ya.
Itu mungkin salah satu contoh. Mungkin ada contoh yang lain Pak yang merupakan ilmu laduni yang bisa kita amalkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya ingin menyampaikan sedikit pendapat saya. Saya cuma ingin menambahkan apa yang dikatakan oleh Pak Ustaz tadi, yang mengatakan bahwa media itu adalah sarana kedua, kalau tidak salah. Begitu maksudnya Pak ya? Dan saya juga ingin menambahkan sedikit bahwa yang namanya media itu kita harus ambil dulu dari kosakata bahasa Indonesia. Apa itu arti media? Jadi media itu adalah, kalau menurut pendapat saya yang saya pernah baca-baca di sebuah buku, baik buku yang saya pernah pelajari di sekolah ataupun yang di luar sekolah, media itu adalah sebuah sarana atau alat. Jadi saya hanya ingin menambahkan sedikit di sini bahwa media adalah alat untuk mencapai sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Jadi dalam hal ini media itu tidak terfokus pada hanya untuk berita-berita formal maupun informal, tapi kita berhubungan dengan seseorang pun itu termasuk media. Contohnya saja kalau kita bergaul begini, ini kan kita ini termasuk dalam sebuah media, istilahnya media berhubungan. Adapun karena sekarang zaman sudah semakin berkembang dan orang kebanyakan mengartikan media itu adalah sarana-sarana informasi yang formal, karena memang pada umumnya kita menggunakan sarana informasi yang formal, yang kita mengatasnamakan media-media. Padahal media itu kalau menurut saya luas batanunya, luas cakupannya kalau menurut pendapat saya. Karena menurut saya media itu adalah alat atau sarana untuk baik itu untuk menyampaikan sesuatu ataupun berbuat sesuatu. Itu kan pasti kita akan memerlukan suatu sarana atau alat. Jadi menurut saya, contoh saja kalau kita bercocok tanam, sering kita mengenakan itu bahwa kita harus menyediakan media tanah. Berarti tanah itu kan sebagai alat, sebagai untuk tumbuh tanaman. Jadi yang namanya media itu, kalau menurut pendapat saya, adalah sebuah sarana atau alat untuk menyampaikan atau untuk membuat sesuatu, baik itu secara lisan, tulisan, ataupun secara perbuatan. Berbicara tentang media adalah suatu informasi yang disampaikan dari sumber media itu. Jadi pertama-tama Allah menyampaikan informasinya sejak penciptaan malam ini sampai mungkin berakhirnya alam ini. Itu adalah suatu media namanya kitab, Alkitab. Itu pun melalui proses dari kitab Injil, Zabur, Taurat, sampai disempurnakanlah media itu yang dikatakan sekarang adalah Al-Quran. Itulah media yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh alam ini yang beserta pengisinya lewat media yang namanya Al-Quran. Setelah itu penyampaiannya, maka diutuslah suatu nabi atau rasul yang terakhir untuk menjelaskan informasi media yang dimaksud Al-Quran itu lewat Rasulullah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah SAW tidak ada, maka dilanjutkan lagi oleh sahabat untuk menyampaikan informasi media itu. Setelah sahabatnya tidak ada, maka dilanjutkan lagi ke tabiin. Ke tabiin sampai sekarang, sampai ke para ulama, para ustaz. Itulah media-media yang tersambung dari atas sampai hari ini. Itu media lewat yang secara yang disampaikan dari orang ke orangnya, yang memulai dengan statusnya sendiri-sendiri. Beda dengan media sekarang. Media sekarang menggunakan suatu alat yang namanya kita sebutlah, ambil contoh smartphone atau alat-alat yang lainnya yang kita gunakan ini. Yang paling canggih lah yang sekarang kita miliki adalah ini, yang benda kecil itu, smartphone. Hebatnya smartphone dengan sekarang, saya ambil contoh. Dulu orang bertengkar pakai mulut, dan mungkin hanya di sekitar di lingkungan kita. Sekarang orang bertengkar cukup pakai jari-jari. Hebatnya media sekarang, Pak. Dan dia akan menyebar, berbicara di sosial media, berkalam di sosial media tentang sesuatu yang tidak baik, tidak buruk tentang sesuatu, dia akan menyebar kemana-mana. Dan itu risikonya lebih bahaya dibanding tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin orang bertengkar, Pak, paling mulut sama mulut dan paling orang-orang sekitar tanya. Tapi sekarang lebih hebat lagi, Pak. Dan karena dia akan menyebar kemana-mana. Jadi perlu kita sebagai seorang pengguna media harus hati-hati berkalam di sosial media, Pak. Karena dia akan menyebar dan meliput kemana-mana. Dan orang bisa tahu seluruhnya bahwa ada sesuatu yang akan terjadi begini. Dan
Itu salah satu sisi negatif dari suatu media yang ada sekarang. Begitupun informasi-informasi yang baik yang kita sebarkan itu sangat mudah juga, dia akan menyebar juga kemana-mana. Itu hebatnya media yang sekarang kita pergunakan. Jadi kita sebagai pengguna media atau di balik media itu tergantung dari diri kita lah, mana yang kita mau jalankan untuk menjalani media itu. Apakah kita mau berkalam sesuatu yang baik di dalam media ataukah kita berkalam sesuatu yang tidak bagus, tergantung dari diri pengguna media itu. Ya saya rasa itulah penyampaian saya tentang media sedikit karena pengetahuan saya tentang media tidak terlalu luas. Maaf ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berdasarkan pertanyaan Pak Amin. Jadi ilmu ladunna bermakna ilmu dari sisi kami. Itu Allah. Kalau ilmu ladunni, ilmu dari saya, dari aku, Allah juga. Jadi sama saja, tergantung dari konteks kalimatnya. Artinya ilmu yang dimiliki oleh Allah, yang disampaikan kepada seseorang tanpa melalui media. Inilah media, inilah yang disampaikan, ilmu inilah yang disampaikan kepada orang-orang tertentu dan juga kepada makhluk-makhluknya. Induk ayam itu tahu cara melindungi anaknya itu berdasarkan insting. Ya, tapi dia binatang. Nah, manusia juga ada yang memiliki pengetahuan yang tidak ada di buku. Ya, dia dapatkan, itu yang diistilahkan dengan inspirasi atau ilham. Ya, mengetahui sesuatu tanpa melalui perantara. Dan itu bisa saja seperti yang dibacakan tadi. Nah, di situ dia katakan halakal insana Iqra warabbuka allama bil kalam. Dengan kalam. Bil kalam inilah media. Nah, jadi menurut perantara, guru itu terus media. Allamal insana malam yang mengajarkan manusia apa-apa yang dia tidak ketahui. Tidak ada bil kalam di situ. Tidak ada media. Itu bisa saja. Salah satu contohnya yang disampaikan Allah kepada salah seorang hambanya di pertemuan dua laut yang bertemu dengan Musa. Yang kemudian diketahui bahwa itulah Khidir. Dia memiliki ilmu ladunna atau ilmu laduni, dan dia mengetahui. Nah, jadi sampaikan oleh tadi dengan dengan Mbak tadi bahwa Nabi itu berasal dari kata nabah, berita. Jadi Nabi itu penyampai berita. Ya, dari kata nabah itu penyampai berita. Tapi berita dari Allah melalui kitab-kitabnya. Ya itu. Ini media juga. Utamanya kita orang Islam, inilah media utama kita, berita-berita tentang akhirat. Kalau kitab-kitab modern berbicara tentang zaman sekarang sampai mungkin akhir dunia saja, tapi ini berbicara sebelum dunia dan setelah dunia. Tidak ada profesor, dokter yang bisa bercerita tentang pasca kematian. Tidak ada. Quran bercerita tentang itu. Jadi berita-berita akhirat yang akan datang. Jadi itu barangkali ya, ilmu ladunna dan ilmu laduni sama saja dalam artian sesuatu yang diketahui tanpa perantara dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Tidak kemungkinan kita bisa mendapatkannya ini kalau Allah menghendaki ya. Ya itu. Dulunya ayat itu dari Allah ke Nabi Muhammad itu termasuk medianya ada di Jibril. Melalui Jibril medianya. Iya. Tapi waktu dia menghadap di Sidratul Muntaha, nah di situ langsung. Ya.